Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuraidiyah Madina dari kelas 12 IPS 2 ingin mempresentasikan tentang perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara dan Asia Afrika. Perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, Malaysia. Pola yang menyebabkan Islam berkembang pesat di Malaysia adalah pola yang pertama menyebar melalui jalur perdagangan dan pola yang kedua menyebar melalui pihak penguasa. Islam diatur di bawah kekuasaan sultan-sultan. Ilmu pengetahuan khususnya agama semakin berkembang. Peran penting dalam pengembangan Islam yang dilakukan Malaysia menyatakan Islam agama resmi. Selanjutnya Brunei Darussalam. Islam mulai berkembang pesat sejak Syarif Ali Sultan ketiga Brunei, kemudian banyak ahli agama yang pindah ke Brunei. Pada tahun 1888, Brunei di bawah kekuasaan Inggris. Pada tahun 1985, Brunei mendirikan pusat dakwah setiap hari besar Islam dan merayakan perayaan. Yang ketiga, Thailand. Masuknya Islam ke Thailand pada abad ke-14 perkembangannya sangat pesat ketika pekerja muslim memasuki Thailand, bahkan keluarga muslim mendirikan masjid. Secara histori masyarakat Thailand, Islam dibedakan menjadi dua, yaitu imigran dan penduduk asli. Lalu Filipina. Masuknya Islam ke Filipina dibawa oleh para pedagang dan dai muslim yang tiba di kepulauan. Peperangan ditempuh kaum muslim untuk meraih kemerdekaan. Sekitar abad 18, persekutuan politik kerajaan Islam untuk menghadapi bahaya kristenisasi barat. Selanjutnya Singapura. Sejak abad 15, pedagang muslim masuk ke Singapura sehingga muslim tersebar dan terjadi pernikahan penduduk. Para umat muslim asli Singapura berusaha agar pemerintah mengesahkan UU yang mengatur hukum Islam. Lalu AMIA dibentuk pemerintah pada tahun 1966 yang di dalamnya terdapat migran dalam dan migran luar wilayah. Yang keenam, Vietnam. Islam masuk di Vietnam pada abad ke-10 dan 11 melalui India, Persia, dan pedagang Arab. Islam adalah minoritas di negara Vietnam, tapi kebangsaan muslim tetap ada. Setelah invasi 1971, pengaruh Islam semakin cepat. Pada abad ke-17, Cham memeluk Islam dan Islam terus berkembang. Selanjutnya negara kita, yaitu Indonesia. Melalui jalur dakwah dan perdagangan, Islam tersebar di wilayah Indonesia pada pertengahan abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi. Melalui jalur pedagang yang dari India, dimulai dari Sumatera, kemudian ke Pulau Jawa. Kerajaan Malaka memiliki peran besar dalam menyebarkan Islam ke pulau-pulau dan melakukan dakwah sehingga Islam tersebar merata. Terbukti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Samudra Pasai, Kerajaan Palembang, Kerajaan Demak, dan lain-lain. Yang terakhir, Myanmar. Islam masuk ke provinsi Myanmar melalui dakwah. Kaum muslim hiasan membentuk organisasi Sholah dan meminta untuk menekan pemerintah agar menghormati hak minoritas Islam. Sikap muslim terbagi dua. Yang pertama, ada integrasi dan sosialisasi yang berkuasa, dan yang kedua, ada yang membentuk organisasi gerakan pembebasan penentang pemerintah. Selanjutnya perkembangan Islam di kawasan Asia Afrika. Yang pertama, Islam di Afrika. Agama Islam tersebar secara berkelanjutan di Afrika pada masa kekhalifahan Rasyidin dan masuk melalui wilayah-wilayah Mesir, Ethiopia, dan Afrika Utara lainnya. Pada masa awal masuknya Islam ke Mesir, penduduk Koptik mendukung masuknya Islam karena mereka dibebaskan dari Kekaisaran Bizantium. Pada saat ini Islam merupakan salah satu agama terbesar
di Afrika kira-kira dengan penganut sebanyak 460 juta jiwa. Perkembangan Islam di kawasan Asia Barat. Proses Islamisasi kawasan Asia Barat dimulai sejak abad ke-7. Proses ini terdiri dari 3 fase khalifah, dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Proses Islamisasi kawasan Asia Barat untuk masa modern sebenarnya dilakukan oleh Muhammad Ibnu Suhud yang berkat jasanya kawasan Asia Barat dapat diintegrasikan. Negara-negara yang termasuk negara Asia Barat adalah Arab Saudi, Kuwait, Yaman, Afghanistan, Oman, Qatar, Irak, Iran, Uni Emirat Arab, Libanon, dan Israel. Semuanya negara Islam kecuali Israel dan Libanon. Perkembangan Islam di kawasan Asia Selatan. Pada masa pemerintahan Al-Mamun, Khalifah dinasti Bani Abbas, penaklukan Asia Selatan sudah dilakukan. Di antara yang dipilih untuk menjadi amir adalah Asad bin Nusaman untuk daerah Transoxiana. Ia diangkat menjadi amir setelah berhasil membantu Bani Abbas dalam membantu dinasti Safari yang berpusat di Khurasan. Selain itu, Islam datang ke Asia Selatan sebelum invasi India. Kedatangan Islam sangat terasa di awal abad ke-7 dengan munculnya pedagang dari Arab. Perkembangan Islam di kawasan Asia Tengah. Asia Tengah dengan Islam sendiri diperkirakan bermula sejak abad ke-8 Masehi. Beberapa sumber menyebutkan Islam memasuki Asia Tengah melalui Transoxiana atau Mawarannar. Sampai abad ke-9 Masehi, Transoxiana menjadi mercusuar peradaban. Selain Transoxiana, kota lain yang juga terkenal sebagai pusat keilmuan di Asia Tengah adalah Bukhara. Banyak cendekiawan dan sastrawan muslim bermunculan di kawasan ini. Warisan intelektual mereka masih terasa sampai hari ini. Salah satu bukti betapa istimewanya Asia Tengah bagi peradaban Islam saat itu yaitu disimpannya salinan asli Al-Quran pada zaman Khalifah Utsman bin Affan di Tashkent. Perkembangan Islam di kawasan Asia Utara. Islam masuk ke Rusia pada tahun 992 Masehi ketika sekelompok Rusia yang tinggal di Siberia memeluk Islam kemudian menyebarkannya ke seluruh Rusia. Islam masuk ke Rusia dibawa oleh para pedagang Arab dari wilayah Kaukasus dan tiba di Moskow dari utara bukan dari selatan. Pada tahun 1764 toleransi semakin menguat. Kemudian pengusiran penduduk Tatar dicabut oleh pemerintah. Pemerintahan menuju tahap baru pada tahun 1773 dengan mengeluarkan Tatar Volga untuk kebebasan beragama, mendirikan masjid dan sekolah Al-Quran. Perkembangan Islam di Jepang. Pada awalnya, umat muslim di Jepang hanya sebanyak 100.000 orang dengan total populasi penduduk Jepang yang mencapai lebih dari 20 juta orang. Perkembangan berikutnya, Islam semakin mendapat tempat di masyarakat. Banyak prajurit Jepang yang pulang dari Perang Dunia Kedua dengan oleh-oleh memeluk Islam. Setelah Haji Umar Meta mendirikan organisasi umat Islam pada tahun 1890 Masehi dan Dr. Futaki mendirikan
rumah sakit Islam terbesar di Jepang, Jepang terus berkembang. Dan yang terakhir, perkembangan Islam di Korea. Agama Islam masuk ke Korea pada tahun 1955 dibawa oleh Abdurrahman dan Zubair Kochi. Keduanya adalah imam rohani tentara Turki yang dikirim ke Korea dalam misi perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan. Orang Korea yang pertama kali masuk Islam adalah Umar Kim Jin-kyu, Haji Muhammad Yun, dan Haji Sabirso. Pada tahun 1963 di Seoul, ibu kota Korea Selatan, didirikan masjid lengkap dengan fasilitas yang baik untuk macam-macam fungsi kegiatan Islam yang dipimpin oleh Haji Sabirso. 1980 didirikan Universitas Islam di kota Yangin. Universitas itu memiliki 15 fakultas dan 5 diantaranya adalah Fakultas Syariah, Bahasa Arab, Ilmu Perbandingan Agama, Sejarah Islam, dan Pendidikan Agama Islam. Umat Islam di Korea pada saat ini sekitar 21.000 orang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.